Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas. Ini tentu sangat berharga sekali. Mungkin pada bos makan, itu dari bodoh dari penting sisi lain. Tapi kan instruksinya harus itu kan. Bapak Ibu juga memberikan instruksi ke siswa harus ulang-ulang sekali gitu ya. Mungkin salah saya itu kan sekali gitu ya, 2 kali. Jika Ibu malah ada sama inilah. Oke, inilah kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Ini sangat berharga dan nanti kita dokumentasikan ini oleh panitia yang dibuat satu resume ini. Nah, kemudian harapannya, tentu harapannya ini harapan yang sangat positif, gitu ya. Anak belajar dan menguasai yang diajarkan, ini sudah pasti harapannya ya. Kemudian menyadari bahwa membaca adalah kebutuhan untuk bisa belajar dengan baik. Nah, dari harapan-harapan ini, nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompok buat RTL, rencana tindak lanjut. Contohnya, dari harapan, menyadari bahwa membaca adalah kebutuhan untuk bisa belajar dengan baik. Berarti apa yang diangkat? Budaya literasi yang diangkatnya. Supaya anak membiasakan tentang budaya literasi, apa yang harus kita lakukan oleh sekolah? Nah, Bapak Ibu itu seolah mengambil kebijakan dari RTL itu tuangkan. Kan bisa tercapai harapan ini kalau ada fasilitas, kalau ada sarana. Misalkan di tiap-tiap pojok ada pojok baca, bukan hanya di perpustakaan. Mereka enggak datang ke perpustakaan. Nah, sekali-kali mungkin ada dalam seminggu sekali ada kelas yang bertugas untuk melaksanakan budaya literasi dengan menjajakan buku-buku kayak pameran buku lah. Kemudian di situ dituliskan beberapa sinopsis atau rangkuman dari beberapa buku, sehingga menarik. Apa sih banyak ini itu yang kita laksanakan ya. Kemudian apalagi nih, ruangan sejuk, nyaman, bersih, menyenangkan. Dia pasti perlu ada AC, perlu ruangan AC kan gitu ya. Tidak semua ruangan harus ber-AC, bersih, ada petugas kebersihannya. Buat apa? Kelasnya nyaman apa? Ada AC-nya tapi banyak sampah. Terutama setelah anak istirahat, setelah anak masuk setelah istirahat siang, ada yang membawa makan dan sebagainya. Itu kita buat aturan bagaimana supaya kita terjaga. Itu harapan-harapan ini. Nah, ini betul sarana prasarana untuk belajar lengkap dan mendukung apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu adalah PP. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan BP. Oh, inilah kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya BP atau kepala sekolah hanya menginginkan bla 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 tanpa keinginan dari Bapak Ibu. Perhatikan, inilah menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Ketika sekolah yang menyenangkan, sekolah yang bahagia, kan Bapak Ibu juga bahagia kalau ngajar semua seragamnya. Cuma butuhnya kayak butuh apalagi yang praktikum begitu ya. Bahannya tidak ada, alatnya tidak ada. Oke, itu harapannya, harapan dulu yang diungkapkan. Nah, nanti ini kendalanya, kendala ini mudah-mudahan nanti terjawab dengan RTL. Oh iya, ini memang psikologinya nih. Nanti ada bagiannya nih. Salah satu pengajar BGSN itu dari jurusan psikologi BGSN. Kadang murid itu ke kelas itu membawa beberapa permasalahan yang dibawa dari rumah. Gitu. Ya kan? Udah hadir hanya raganya aja, jiwa apa? Jangan-jangan Pak, tapi yang memiliki entrepreneur yang juga usahaan demi tumbangi itu sudah kebetulannya gitu, hanya hadir saja. Tapi dengan adanya pendekatan dari kita, makanya barang belakang anak itu juga langsung pakai kemarin kita lanjutkan ya, ada komunikasi dulu. Kita sebagai orang kedua setelah ditanyakan anak yang turun saja kenapa harus ada cerita harus Bapak Ibu. Kalau tadi gitu kan di dalam setelah
Hanya kalau dasar buah juga pasti dapat. Saya itu waktu saya di Karosnya. Hanya kalau ini betul kendala psikologis anak sering terjadi. Kenapa anak tidak apa ya? Tidak sepenuhnya berada di kelas untuk belajar karena ada membawa permasalahan dari rumah. Ya. Kita harus kuatkan pressure dengan ekspresi yang bapak ibu buat banyak kan masalah-masalah biar dulu masalah yang ada di rumah. Yuk kita sekarang belajar dengan sama-sama. Banyaklah cara-cara untuk membuat pressure. Anak-anak merasa susah kalau belajar matematika karena mungkin metode yang dipakai tidak menyenangkan, monoton, jenuh, perlu konsentrasi. Padahal itu dulu padahal itu baru di awal materi. Nah betul tantangan yang saya rasakan juga, gitu ya. Jadi bulan kita ini yang guru matematika dibuat atau apa? Dari ibu ya, ibu ya. Ada bapak yang matematika ada? Enggak ada. Ibu semua. Alhamdulillah semuanya. Ada. Itulah membuat anak-anak kita itu di kelas bagaimana ya supaya tidak melihat kita itu sebagai penyakit. So hebat kalau datang kita kalau kepada semua yang kita pakai penyakit itu kan membuat kalian bahagia. Itulah harus ekstra. Adalah yang eksak itu. Kalau yang PAI banyaklah cerita dan sebagainya, gitu ya. Banyak metode untuk mendongeng misal tentang kejadian-kejadian masa lampau. Ya kayak metode ceramah, kalau metode ceramah dan dibuatkan juga. Jangan semuanya ceramah, kalau PAI buat semua proyek tersebut. Nah itu tantangan memang. Di samping kita harus menuntaskan materi, menuntaskan kurikulum, tetapi pada saat jam-jam kritis setelah siang nanti sama yang kita kalau siang nanti membawa materi jangan sama. Jadi sudah banyak yang ulang. Dalam bulan untuk tes supaya tes lagi makan siangnya harus tidak terutama. Minum susu ini dan sebagainya, buat yang kira-kira tetap bisa. Nah inilah dan nanti ini oleh moderator nanti buat mainkan di kan oleh sumber yang kendalanya banyak sekali dan oh ya ini yang mau mengajar bahasa Sunda kan tidak dianggap penting ilmunya katanya. Nah jadi bagaimana membuat siswa kita itu pelajaran apapun itu penting dalam keseharian dalam makanya buatlah yang banyak dengan contoh-contoh kehidupan yang nyata. Bagaimana yang bahasa Sunda? Karena saya mengajar bahasa Sunda, kendalanya anak-anak lebih banyak yang tidak mengerti yang saya utarakan jelas. Karena sekarang kita menguji bahasa asing daripada bahasa daerahnya. Yang ada bahasa asal yang keluar dari mereka. Tantangan karakter itu bagaimanapun bahasa Sunda kan mata kota yang wajib diajarkan selama ada di Jawa Barat pendidikannya. Orang Cirebon aja orang Surabaya ada bahasa Sunda itu mata kota. Ya hanya kita tidak ini bukan tidak ya, jangan terlalu melampaui kemampuan anak tujuan kita. Saya pernah gini dengan keluhan anak bukan bahasa Sunda, benar. Ada guru seni rupa, guru gambar. Nah, di sini ada guru gambar. Masih ada sama guru kita. Nah ini ada salah satu guru di SMA terpopuler. Anak-anaknya keluh sampai keluar kata-kata begini, tapi sudah bisa simpulkan gitu. Dan guru BK itu bisa simpulkan. Jadi ulangnya dari jurusan lukisnya sudah dibandingkan ya. Apa? Terlampau tinggi harapan guru seni lukis tersebut kepada anak-anak yang bukan jurusannya. Harusnya itu diterapkan kepada mereka yang sudah dikelompokkan. Kan kalau di luar negeri mah harus sudah SMA seni musik kan terus diajar teh.
anu senang ngalukis terus, anu senang tentang keperawatan terus. Itu semua dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang senang seni musik tidak diajarkan seni lukis, tidak. Karena ini berapa kabeh mata pelajaran yang dipastikan. Saya anu udah bisa renang, belum bisa renang, anu tuh bisa main bola, gitu. Semua. Nah, itu kelemahan di kita itu. Sehingga bagaimana supaya harapan guru itu tidak terlampau tinggi. Kan berbahasa Sunda juga ada bahasa Sunda dasar lah. Kan orang berbahasa Sunda itu tidak akan muluk-muluk memberikan tujuan di dalam pelajaran bahasa Sunda itu. Tidak harus misalkan mengarang seperti ada di Mangke. Tidak harus. Tetapi kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Sunda yang baik dan benar, sopan, menegakkan orang tua, menegakkan anak jangan, menegakkan dapur, hanya itu. Nah, di saat guru yang terlalu tinggi ekspektasinya, anak akan menolak. Anak tidak terlalu tinggi, gitu. Seperti tadi yang guru seni lukis yang mengajarkan semua anak yang bukan hanya mereka yang tidak senang kepada yang sehingga berontak. Ngadulah ke guru BPKBK. Pada saya itu bukan jurusan seni. Ya wajarlah kalau misalkan tugas tidak sesuai dengan ekspektasi dari bapak pengajarnya, hanya menjalankan tugas yang ini. Karena apa punya besarnya masing-masing. Itu kendalanya di kita itu semua. Pak Fikri memilih anak-anak yang bisa futsal, pasti anak-anak senang. Walaupun di hari libur, dilatih dan sebagainya, karena bisa mereka futsal. Tapi kalau anak-anak futsal, guru renang, dipaksa ke guru renang, pasti tidak. Disitulah akan tumbuh belajar yang tidak membahagiakan. Karena tidak ada kurikulum dan sebagainya, itulah ekspektasi kita yang terlalu tinggi kepada mereka yang bukan minat dan bakat yang bukan. Bagus nih bahasa Sunda, tantangannya di bahasa Sunda dan tantangannya di Surabaya juga bagaimana supaya semua mata pelajaran itu akan dianggap penting dan akan ada manfaatnya nanti dalam kehidupan. Nanti apalagi kalau sudah berjurusan di alia ya dan anak sudah memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Inilah saya akan jadi ini, so pasti akan memilih mata pelajaran. Pasti, itu penting. Nah itulah bagaimana supaya kehadiran kita berbagai mata pelajaran, berbagai karakter siswa dapat tumbuh di kelas. Ada idenya, ada kepada. Satu lagi lah yang kendalanya, yang lainnya akan terjawab juga. Tidak memahami karakter siswa. Nah, ini termasuk nih. Nanti yang tugas komandan timur ya. Kendalanya jarang melakukan refleksi. Nah, betul. Nanti ada refleksinya ya. Ini ada ya. Ada nggak? Ada ya. Kan harus buat soal katanya. Ya, oh, dari semuanya. Bukan refleksi nanti kayak PPG itu semacam postes. Ada. Nah, itu kemudian bagus nih jalan melakukan refleksi, kemudian terlalu monoton dalam kelas. Nah, inilah yang harus kita hilangkan di dalam ajaran baru ini, monoton di kelas. Itu Bapak Ibu. Itu terima kasih. Ini sangat berharga sekali. Mungkin curhatan, mungkin kendala untuk yang dianggap permasalahan, dan harapan-harapan kepada ibu dan kita ini harus dokumentasikan dengan baik ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti ke RTL,
Nah ini Bapak Ibu yang akan kita bahas, kita akan diskusikan sama-sama. Prinsip GSM itu gerakan sekolah menyenangkan dan konsep transformasi melalui penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan. Menjadi prinsip GSM yaitu learning environment. Nah ini lingkungan belajar yang nyaman. Jadi Bapak Ibu nanti satu kelompok membahas tentang lingkungan belajar yang nyaman. Apa rencana tindak lanjut supaya lingkungan madrasah kita ini menjadi lingkungan yang nyaman. Yang kedua, ini tentang kurikulum, pedagogi praktis, model pembelajaran yang praktis. Apa saja yang akan dimunculkan di model-model pembelajaran di pembelajaran yang baru. Karakter development, pembentukan karakter. Nah, ini yang kelompok ketiga. Dan yang terakhir, school connectivity, pelibatan semua pihak, konektivitas, humasnya. Apa sih yang akan kita lakukan supaya lingkungan madrasah kita ini dalam lingkungan yang menyenangkan. Tentunya ada pelibatan semua pihak terkait. Bagaimana dengan orang tua yang stakeholder, dengan masyarakat sekitar dan sebagainya. Ini yang akan digali ide-ide dari Bapak dan Ibu. Jadi menjadi berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah nanti kita akan bahas kriteria itu apa yang itu supaya Bapak Ibu bisa menuliskan dan tidak akan didokumentasikan. Jadi kita tidak hanya mendengarkan saja, kita tidak hanya transfer knowledge, bisa dibaca lah dan sebagainya. Justru ini bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, apa yang harus dilakukan. Nah nanti, ini ada hubungannya dengan sarana prasarana, berikan coba UPP. Inilah yang harus dilakukan seperti itu. Itu yang mungkin yang akan menjadi goal dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sebelum kita masuk ke barangkali ada yang sampaikan, ada pertanyaan. Nanti pembagian kelompoknya gimana ya? Ayah, nah. Beberapa kendaraan yang ditemui kalau tidak salah untuk menciptakan gerakan sekolah yang menyenangkan itu guru jangan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap materi yang diajarkan kepada anak didiknya. Nah, sementara kami di Batuk Pasisya Pak ada goal ada goal proyek yang harus kami capai. Ya, sebagai contoh diantaranya anak didik bisa membuat cerpen misalnya. Nah, sementara kalau dikaitkan dengan yang Bapak sampaikan, kan tidak semua anak didik yang kami ada itu menyukai atau menyenangi cerpen. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih bagus pertanyaannya. Ini saya mencontohkan yang tadi yang bahasa Sunda itu yang psikologis ya. Tapi memang dalam setiap mata pelajaran, setiap pertemuan kita kan punya tujuan, punya goal gitu ya. Dan itu bagaimana? Kan butuh kembali ke produktif. Nah, yang namanya produktif itu nanti anak itu akan semuanya bisa membuat cerpen misalkan, harus membuat. Nah, tetapi ada anak-anak yang memang tidak passionnya kepada menulis cerpen itu ya kita jangan paksakan. Tapi kita harus punya ukuran. Dari setiap pelajaran, Bapak Ibu pasti punya ukuran dalam satu kelas itu. Nah ini ukuran yang bisa membuat cerpen si A si B. Nah ukuran itulah yang akan terus kita push kompetensinya. Nah tetapi mereka yang tidak ya sudah, yang penting kan mengumpulkan, kemudian tercapai cita-cita kita. Tetapi itu semua bisa disiasati dengan proyek ini Pak. Nah nanti anak-anak yang tidak memiliki passion kepada itu dikelompokkanlah kepada anak yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Disitulah ada pertukaran, ada transfer knowledge dari teman sebaya. Nah
Nah dari teman saya, oh iya ada macam esok kamu kelompok ini 5 orang dengan ini, kelompok dengan ini 5 orang. Walaupun dalam satu kelompok satu karya, minimalnya anak itu sudah merasakan bagaimana membuat cerpen yang benar dan yang baik dengan proyek aja. Dan nanti saya akan sampaikan hasil proyek anak-anak begitu ya. Jadi awalnya begini, jadi bukan hanya hasil cerpennya saja Pak. Anak dalam kelompok itu di dalam proyek itu ungkapkan bagaimana langkah-langkah membuat cerpen yang baik, tetapi dalam bentuk komik misalkan. Dalam bentuk komik. Anak yang tidak membuat cerpen, tidak bisa membuat cerpen, mungkin saja dia coret-coret komiknya bagus. Oh pertama misalkan dia membuat daftar siswa, mendapat pengarahan dari guru. Yang kedua pemilihan judul dan sebagainya. Dibuat kayak komik sehingga orang itu kalau melihat komik itu lebih ini daripada tulisan seperti ini lah. Pasti akan lebih senang gitu ada gambarnya. So oleh kalian dalam kelompok bagaimana cara atau langkah membuat cerpen yang baik, ungkapkan itu di dalam kertas yang Bapak siapkan, tetapi dalam bentuk komik. Bisa membuat cerpen, belum tentu bisa membuat komik Pak. Karena saya tidak bisa menggambarnya, tapi anak itu lah sosok saya yang membuat komiknya malah anak-anak. Nah jadi disitulah proses yang dipentingkan, bukan hanya goalnya saja. Kedua, dalam satu pertemuan tidak hasil cerpen, mungkin pertemuan kedua atau ketiga, tetapi semua merasakan bagaimana cara membuat cerpen itu hasil kelompok masing-masing. Itu mungkin Pak salah satunya. Dan kita kudu jadi lah tanpa cerpen anak, tanpa mengumpulkan cerpen anak tidak ada nilai. Tetapi siapa tahu dalam pekerjaan kelompok itu mereka justru lebih aktif. Nah gitu Pak, salah satu alternatifnya. Gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa inilah gambar saya. Itu saya juga pasti merasakan Pak beban atau oh ini ada target kurikulum yang belum disampaikan. Nah itulah dengan proyek learning yang bukan hanya belajar di kelas, di ruangan, di rumah dan sebagainya. Kita akan merasakan anak-anak kita juga, kita akan bangga. Mau kemana pulang sekolah ini, mau kerja kelompok nih, oh bagaimana memperlihatkan hasilnya berupa komik, gitu ya, berupa apa, gitu ya, berupa surat coret dan sebagainya. Jadi kebanggaan, ini hasil kelompok. Jadi ya Pak, akhirnya mudah-mudahan lah dibaca dan memang harus khusus kita membedah tentang proyek ini per kelompok mata pelajaran dan tidak semua bisa disamakan Pak. Berkelompok mata pelajaran lah bahasa Indonesia, mungkin satu kelompoknya dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Sunda, nanti matematika kelompoknya dengan yang eksak. Kita bedah tentang proyek learning tentang PJBL itu. Kita bedah yang PAI, yang agama dan sebagainya. Satu kelompok, bagaimana PJBL dalam kelas supaya mereka itu aktif dan ya, terima kasih kalau tanya Pak. Ya. Ada lagi? Enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tengah pagi. Ini pertanyaannya dari dirinya pribadi, ketika bagaimana ya memanage istiqomahan saya ketika mengajar jam pertama, karena pada saat hari itu full banget ya. Jadi ketika di jam pertama kita pembelajaran menyenangkan, tujuan pembelajaran tercapai, yang kemudian pas jam terakhir setelah sekitar jam setengah satuan atau jam satuan, nah itu saya sudah mulai tidak bisa fokus untuk mulai dengan jam pertama itu, dan anak-anak juga demikian ya. Nah bagaimana triknya supaya stand up stabil gitu ya, mengingat juga kan walaupun saya di jam terakhir menyenangkan buat anak-anak ya, tetapi tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti apa yang dilaksanakan di pertemuan pagi hari seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Memang dan seperti itulah program gitu ya.
kurikulum jangan minta semua, saya mau maki semua, nggak bisa begitu kan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu untuk mata pelajaran siang, jadi kita betul jangan disamakan dengan pagi. Mereka sudah lelah, kita juga lelah. Mereka juga kadang-kadang sudah tidak utuh penerimaannya. Makanya dengan project based learning itu bisa dibuatkan penugasan juga atau dibuat kerja kelompok dulu. Nah, nanti kalau yang pagi goalnya itu udah tercapai gitu ya tujuannya. Ya siapa nggak apa-apa, tapi pada saat itu besoknya dengan penugasan silakan kalian dengan kelompok itu buatkan lagi petugas dari ibu dengan tujuannya ini. Mereka akan aktif juga lah. Jadi jangan hanya menjadi pendengar itu rapat jam 1 ke sana begitu ya. Makanya kalau jam 1 mah baru ini kan olahraga baru ini paling kebetulan. Tapi justru olahraga harus pagi juga. Berikutnya saya mau Pak berikutnya. Nah, Pak Irfan kalau bisa mengkondisikan pada susah juga sih kan kalau semua harus paginya gitu ya. Itulah makanya kita sekarang ada pertemuan semacam ini bagaimana menciptakan siang hari juga tetap menyenangkan tetapi tujuan tercapai. Tetapi tadi yang saya katakan jalan ekspektasinya terlalu tinggi, yang siap itu sama dengan yang pagi, bisa dengan penugasan, bisa dengan portofolio, tapi bisa dengan proyek-proyek yang ada kehidupannya dengan keluarga. Itu ya apa yang kamu lakukan setelah pulang dari sekolah. Oh ini saya menyiram bunga dan sebagainya, kaitanlah dengan mata pelajaran kepada gitu ya. Nah ini salah satunya. Tadi saya sudah mengatakan ada beberapa pekerjaan. Ya. Nah ini hasil-hasil karya siswa ya. Contoh-contoh hasil. Dari kuno deh. Ya yang Kalau kurang paham gitu kayaknya duplikat layar bila nama ya. Bapak Ibu beberapa contoh foto-foto. di mana sih? Ya, musik ya gitu yang lain di sekolah menyenangkan dan diskusinya tadi. Nah, lingkungan belajar yang sehat di sekolah yang bersih, banyak yang ibu bisa tuangkan nanti dalam STL. Layout tempat duduk siswa, tapi harus begini nanti berupa letter U dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana supaya bisa memfasilitasi keunikan setiap siswa. Dan kalau kerja kelompok begini kan tidak efektif. Yang tidak bisa membuat cerpen dengan yang bisa sulit disatukannya kalau tidak dikelompokkan, gitu ya. Nah ini hasil-hasil karya siswa, ini pajak dan sebagainya, begitu ya, diakui gitu ya, diakui. Kesepakatan kelas dulu, Bapak Ibu wali kelas, nah buat kesepakatan kelas, tempelkan di kelas masing-masing dengan unik atau dengan ya enak dibaca lah. Nah kesepakatan kelas 5B, kesepakatan kelas apa gitu.
jujur, toleransi, tepat waktu, tidak bertengkar dan sebagainya. Pasang di tiap kelas masing-masing akan menjadi pengingat mereka begitu ya. Senyum, salam, sapa dan sebagainya ini hasil kerja siswa. Gitu. Nanti di pertemuan-pertemuan pertama itu buat kesepakatan kelas oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah itu seperti inilah salah satu contohnya hasil kerja siswanya, gitu. Kode etik dan sebagainya, gitulah. Jadi mereka akan merasa dihargai kalau hasil karya mereka itu memang dipasang di kelas. Tetapi jangan sampai kelas menjadi kotor, ya harus diperhatikan juga, gitu ya. Nah ini tugas-tugas siswa. Siswa menulis surat untuk orang tuanya, surat untuk ayah, begitu. Yang tadi dalam kendala itu membawa masalah dari rumahnya, sekali-kali anak suruh membuat surat untuk ayahnya, begitu. Siapa tahu ayahnya terlalu sibuk, tidak sempat berkomunikasi, begitu ya. Nah, gitu. Nah inilah banyak foto-foto untuk tugas-tugas siswa, gitu ya, membantu orang tua, memberikan makan kepada hewan peliharaan, mencuci, membersihkan ini, itu semuanya bisa dijadikan sebagai topik dalam pembelajaran. Nah nanti, setelah mereka diberikan penghargaan di kelasnya masing-masing, misalkan student of the week atau non, gitu ya, dalam bulan itu dan sebagainya, kegiatan sosial, ya dan sebagainya. Itulah. Jadi tidak harus, sekali lagi tadi pertanyaan, tidak harus yang siang itu dicapai dalam pertemuan itu, bisa ditegaskan, bisa dengan proyek dan sebagai hubungan dengan beberapa kehidupan nyata di masing-masing. Ya, itu banyak lah, banyak ide-idenya. Nah ini maksudnya harus apa? Saya ya sosial emosional harus melakukan itu. Kita yang produktif aja dulu ya. Ini salah satu contoh-contoh kegiatan. Oke? Ada lagi? Oke, maka Bu. Terakhir ya, kita akan buat, saya khawatir tidak tercapai nih tujuan saya. Oke, terakhir Bu. Salah. Ini mengenai pelajaran saya itu di budaya. Pelajaran di budaya itu ada 4 bab. Ada seni tari dan seni teater. Nah, target saya kan 4 bab itu harus tercapai menurut ya. Nah, tapi tadi kita disampaikan bahwa perlu satu tapi yang saya pilih saja, atau pilih aja, gimana biar semuanya terkuasai atau kesempatan saja ya semangat. Ya Bu, kan sekarang implementasi untuk merdeka, itu yang saya awalnya di situ yang berpikirnya. Yang nggak tahu di madrasah di sini apakah harus semua itu atau tidak. Kalau sekarang di SMK, di SMA itu boleh pilih. Makanya kurikulum merdeka, jadi merdeka belajar tidak dipaksakan gitu, tidak dipaksakan harus semuanya. Dan saya kurang paham, nanti Pak Hilman lah komunikasi apakah target itu tetap seperti yang dulu. Kan sekarang mah kan kita ya Bu, implementasi kurikulum merdeka ya, sekolah madrasah itu berhak untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai itu kita menyusun kurikulum, gitu kan? Udah ini belum, dan udah diklat kurikulum mereka belum? Belumnya. Saya nanti kalau mengatakan ini nanti salah juga, gitu ya. Kalau di saya di SMK mulai tahun ini silakan sekolah menyusun kurikulum sendiri. Makanya tadi kan saya menyatakan itu anak yang passion yang di seni musik jangan dipaksakan untuk seni lukis dan tidak akan semuanya ya. Itu makanya kan di perguruan tinggi ya ada jurusannya masih. Ya. Tetapi kalau memang untuk semuanya harus disampaikan, tadi jangan terlalu tinggi ekspektasi kita. Yang penting pengetahuannya, knowledge-nya, gitu kan. Nanti hasil daripada materi itu kan tidak berupa semuanya skillnya akan menjadi optimal di musik, di drama, ya apalagi dengan tari, terus artinya ya, seni rupa
pasti tidak akan optimal, tetapi mereka minimalnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tempat seni budaya. Ya, nah itu juga pasti kan dari 4 itu ada kumpulannya itu ya. Ibu apa kumpulannya Bu? Kebanyakan Seni tari. Iya, tidak dipaksakan harus bagus, bisa kan tidak kan gitu ya. Nah itu mulai dari sekedar pengetahuan, transfer knowledge untuk persiapan ujian sampai ekspektasi jangan terlalu tinggi. Semua anak itu memiliki skill atau kompetensi yang luar biasa dari tempat-tempat itu. Jangan pasti punya itu. Dengan kerja kelompok, proyek sendiri itu akan menjadikan komunitas belajar yang bagus. Saling begitu, ya. Oke ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan ya nanti teman juga akan menggunakan implementasi program itu kan pendidikannya itu kan merdeka belajar, semua merdeka belajar. Ada merdeka berbagi, merdeka mandiri dan ada 3 Bu kategori sekolah itu. Merdeka belajar. Ada 3 pokoknya. Silakan pilih dari 3 poin merdeka itu untuk satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tetapi judulnya sudah tidak implementasi itu. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ya ada pencerahan dari kurikulum. Cukup ya? Oke. Terakhir ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait kurikulum merdeka, sepertinya kita masuk transisi ya. Kalau dikatakan merdeka banget enggak. Terus yang kurikulum juga enggak. Cuman yang menjadi bagi saya pribadi gitu ya. Karena di sekolah itu ada kelompok yang harus ditentukan, terutama dari segi tangkis misalnya pelajaran tangkis. Anak itu kategorinya lulus syaratnya makanya ketika dia harus hafal 2 juz minimal, kemudian dia lihat 2 juz, sehingga ketika lulusan itu harus 4 juz. Dan dikategorikan berhasil gitu ketika dapat 75% dari sekian anak yang tahun itu lulus, mereka capaiannya sekitar 30%. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan kurikulum mereka ini? Apakah itu masih kategori kurikulum merdeka atau misalkan masih kurikulum merdeka sekian 0% atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul. Jadi kalau yang target untuk meningkatkan mutu dan kualitas bukan berarti mudah dengan kurikulum merdeka bukan. Tapi jadi kurikulum merdeka itu satuan-satuan pendidikan itu menentukan target kurikulum sendiri. Nah, kalau yang sudah seperti tampil dan itu bisa ditingkatkan itu kualitasnya. Nah, untuk seperti seni musik, seperti tadi, sekolah boleh memilih mana yang akan diterapkan, diimplementasikan di sekolah itu. Tetapi target lembaga jangan menjadi mudah, tetap harus ditingkatkan. Nah, bagaimana nanti kalau kurikulum merdekanya disalah artikan, justru tidak akan menjadi sekolah mudah, justru akan menjadi sekolah yang hanya berjalan seperti biasanya. Itu yang tidak diharapkan. Kita harus dengan kurikulum merdeka itu mutu akan tercapai. Nah, seperti targetnya sekian juz atau dalam sekian tahun itu untuk mendukung target lembaga itu. Apa yang dikurangi, mata pelajaran apa yang dikurangi dan mata pelajaran apa yang ditambah, itulah maknanya merdeka. Jadi bukan berarti nanti yang ini dikesampingkan, kan setiap punya visi begitu ya, setiap lembaga. Nah, untuk mendukung visi itu, cara takfir gimana? Pelajaran apa, siapa saja yang akan mendukung kalian itu yang akan dibesarkan, yang akan ditambah. Itulah namanya kurikulum merdeka. Kan kalau yang kemarin setiap lembaga punya visi masing-masing, punya masing sama semua kan gitu. Sekolah madrasah tidak punya hak untuk menentukan kurikulum. Pokoknya di pusat pukul video,
Padahal target di madrasah setiap madrasah itu beda-beda. Target Darul Ulum, MTS ataupun lainnya akan berbeda dengan target MTS tadi. Kita kan punya sesuatu unggulannya. Nah, supaya mencapai unggulan itu apa yang harus ditambahkan? Oh, ini berbanyak. Itulah yang dinamakan kurikulum merdeka. Jadi bukan berarti dengan merdeka itu kita bebas dan justru mengecilkan peran kualitas. Justru supaya berkualitas. Makanya nanti kalau sudah diberlakukan kurikulum merdeka, kita dalam 1 minggu itu udah harus sudah in-house training. Oh ini sekian jam, dan ini sekian jam, ini tambah karena ini target lembaga ini. Gitu Pak. Sekarang kan yang kita pakai ya sama aja kan, sama aja. Hanya ada beberapa tambahan tentang lokal di sininya aja. Gitu ya Pak ya? Ya sih, terima kasih. Cukup ya, perlu. Pertanyaan itu ketika ini ada yang bertugas ini. Wah, aduh, bagaimana nih? Mana lah saya. Rekening mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hari ini teman-teman tentang ini tadi kurikulum merdeka. Kalau iya anak-anak diberikan kebebasan, kalau misalkan di tingkatannya kan sudah ada jurusan yang di jurusan IPA, kemudian ada misalkan 4 mata pelajaran peminatan gitu ya. Nah nanti dari 4 itu ada anak yang memang saya ini sudah menduga gitu ya. Dari misalkan ke-4 ini yang akan banyak mungkin diminati anak itu misalkan biologi, misalkan karena intens apa ya, terus logika dan lain sebagainya itu lebih rendah daripada misalkan fisika. Nah, bagaimana teman-teman di SMA ataupun SMK mensiasatinya agar karena yang saya bayangkan ketika misalkan bisa jadi dulu juga pernah terjadi Pak Haji, ketika waktu itu memang ada lintas minat, kita coba fair-fairan anak minatnya kemana, ternyata fisika kok. Nah yang terjadi ya fisika tetap aja gitu. Bagaimana mensiasati agar tidak terjadi guru yang memang tidak diminati gitu. Apakah tetap disertikan dalam kurikulum seperti tadi yang Pak Haji bilang hanya sebatas anak menerima knowledge-nya saja, tidak perlu ada pemahaman yang lebih lagi atau semacam apa. Itu mungkin lagi. Terima kasih Terima kasih. Ya itu memang dilematis ya bagi kita. Kita kan harus memikirkan hajat hidup orang banyak, ya. Jangan sampai ada guru kita justru yang sudah sertifikasi, yang menggunakan tajam yang tumbuh begitu ya, kemudian tidak ada minat. Tapi dalam sebuah lembaga itu ditentukan dulu tracknya, kerangka yang akan diikuti oleh siswa itu ditentukan. Nanti di dalamnya yang diimplementasikan kurikulum merdeka. Misalkan di Aliyah ini tetap ada jurusannya yang kira-kira sumber dayanya sudah siap, kemudian sarana prasarana sudah siap, itu yang kita arahkan di sana. Nah nanti di dalamnya baru ada lintas peminatan. Kalau tidak digiring oleh kita, nanti anak bukan berarti merdeka itu bebas untuk memilih, bukan berarti seperti itu. Tetap kita nanti akan seperti saya yang salah. Nanti kalau disuruh kan sekarang mau kurikulum merdeka, saya tidak mau disuruh ke jurusan listrik, maunya ke TKR semua, nanti belum listrik dan kebagiannya dan begitu kan ya. Seperti di IPS begitu ya, IPS. Nah nanti akan sulit tuh, tetapi kita buat frame-nya dulu, frame kepastiannya dulu, lembaga ini mau apa gitu, jurusannya. Nah nanti isi dari kurikulum masing-masing yang sudah ditetapkan jurusannya, baru itu kita mengimplementasikan kurikulum mereka. Jadi tidak akan terjadi anak tidak mau fisika, padahal fisika misalkan di dalam kurikulum akan menjadi unggulan. SDM-nya gurunya bagus, sarana prasarana juga bagus, ya tidak ada artinya. Tetap kita berikan kesempatan kita. Gitu. Tetapi di dalamnya
nanti kalau memang sulit untuk mendapatkan anak yang minat, barulah kita nanti ada lintas peminatan, ada tambahan-tambahannya. Ya bagaimana ada jurusan fisikanya akan menjadi sebuah apa ya, jadi ketakutan biar anaknya tidak jauh kita bisa berkebun, apalagi sekarang dengan konektivitas dengan apa ya, banyak ya, apa Pak pikir yang untuk menanam itu kerjasama tentang berkebun gitu sudah dilakukan oleh dari ayah hidroponik yang itu kan wah kesenangan anak-anak. Nah fisika nantilah cari Wima supaya anak mau untuk memilih fisika, kira-kira kegiatan atau proyek apa yang bisa membuat mereka karena teknik elektronik fisika kan kaitan praktis dan itulah minat-minat itu yang perlu dimunculkan supaya anak dan tidak akan nggak bisa. Sebetulnya di perguruan tinggi elektro dan fisika kan grade-nya masih grade atas, masih di atas biologi kok, grade-nya itu gimana? Itu masih dan di atas itu bisa lah dengan teknik elektro itu kan bagian dari fisika juga. Itu ya tema ya. Cukup, udah ya. Gimana nih? RPK-nya gimana nih? Yang tugasan gitu kan? Tadi kita memilih jumlahnya membayar tidak tercapai kapalnya itu lah. Nah, tugas saja lah nanti kapan saja dinya. Pokoknya nanti bagi 4 kelompok. Silakan dibagi 4 kelompok. Jadi ini kita baca dulu praktik baiknya. Pada sesi praktik ini project based learning peserta dibentuk menjadi 4 kelompok. Dasar penetapan kelompok adalah sesuai dengan area perubahan yang tadi, yang 4 tadi, yang juga selaras dengan tempat bidang yang ditangani oleh 4 wakil. Walaupun di sini kata Kolodro tadi ada 2 wakil, dianggap tadi yang 4 itu masing-masing ini sektornya ya. Tadi kan ada apa karakter nanti kesukaan, ada lingkungan di sarana, ada metode mengajar tapi kurikulum, dan satunya lagi itu humas. Konektivitas itu, ya hubungan 4 itu. Nah, dengan demikian harapannya pihak manajemen yakin bahwa PSM dapat diterapkan di sekolah atau di madrasah dan nantinya secara tidak lanjut dapat dijalankan secara operasional. Pentingnya proyek ini menjadi sesi dalam pelatihan PSM adalah bentuknya dari pentingnya pelibatan siswa dalam penentuan target belajar. Siswa memiliki tanggung jawab dan merasa memiliki proses pembelajaran. Proyek yang dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari akan membentuk karakter yang tangguh dan solutif terhadap masalah. Selain itu, proyek yang dikerjakan secara berkelompok akan melatih sikap kerjasama, kreativitas, kepemimpinan dalam kelompok itu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, ada komunikasi dan kolaborasi. Yang mana karakter tersebut merupakan aspek yang sangat penting di abad 21. Itulah kira-kira. Jadi yang perlu Bapak Ibu nggak usah selesai sekarang, nggak akan selesai dalam waktu 5 menit. Jadi membuat RPL, ya, silakan formnya dan sebagainya buat sendirilah. Sepakat yang jelas kalau RPL itu ini rencana tindak lanjut atau rencana aksi suatu rencana dari peserta sosialisasi bisa dilakukan rencana masing tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta penerapannya. Itu prinsipnya ya. Tujuannya teridentifikasinya rencana kegiatan tentang penerapan hubungan Pak Yusuli tentang penerapan GSM di tingkat satuan pendidikan. Ciri-cirinya, jadi Bapak Ibu nanti dalam menerapkan RPL itu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangan muluk-muluk begitu ya, ekspektasinya jangan terlalu tinggi, masuk akal dan relevan, terjadwal dengan baik. Kapan kelas itu akan menjadi kelas yang bersih, menyenangkan dan sejuk, misalkan, oh ya harus ada jadwalnya, jangan ditarget 1 semester harus berakhir semua, misalkan. Tujuan yang diperlukan harus banyak. Nah, prinsip RPL ini yang Bapak Ibu nanti tuangkan supaya bisa menjawab permasalahan atau kendala-kendala ini
dan bisa mewujudkan harapan dari Bapak Ibu sendiri. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting itu bukan ini permasalahannya dan itu mengkomunikasikan dia Ibu ya permasalahannya dan harapannya dengan RPL supaya ada kelompok RPL ini bermanfaat lingkungan yang nyaman, pembelajaran, karakter dan tadi hubungan dengan luar ya dengan pabrik yang tadi itu nanti kita kalau ada waktu kita khusus ngobrol di SM banyak materi-materi yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu dari GSM, dari UGM, dari Jogja, dari kesempatan di sana luar biasa dan kita aktif itu dalam keseharian kita dari jam 8 sampai jam 5 sore kita presiden karena memang materinya membuat dan terlibat peserta itu yang berkata ini sebetulnya terbaik banyak masyarakatnya cuma banyak pekerjanya. Oke Bapak Ibu cukup ya, mudah-mudahan dapat mewujudkan yang PL-nya supaya sedikit demi sedikit bisa menuju kepada kelas yang produktif, sekolah yang menyenangkan, sekolah yang membahagiakan. Ini tujuannya untuk meningkatkan mutu di madrasah ini. Terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.